Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Dewa Ketut Sujata selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Hotel di Politeknik Pariwisata Bali, serta teman-teman yang saya cintai sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya, Ana Agung Ayogo Maharani Wijaya, dengan NIM 1910-2002 dari kelas ADHA semester 6, akan menjelaskan tentang bagaimana sistem informasi hotel, serta apa saja data yang akan di-input dan di-output yang didapatkan dari suatu sistem aplikasi hotel. Pada 4 departemen, yaitu ada front office, ada housekeeping, ada food and beverage service, dan juga food and beverage product. Pada video kali ini, adapun sistem yang saya gunakan yaitu ada Armadillo Hotel Software, yang dimana aplikasi ini itu berbasis dari Property Management System atau BMS. Nah, Armadillo Hotel Software ini merupakan salah satu aplikasi manajemen hotel yang bisa digunakan untuk mengelola manajemen hotel. Seperti misalkan pada guest house, pada homestay, pada villa, penginapan maupun jasa akomodasi lainnya. Nah, aplikasi Armadillo Hotel Software ini memiliki 4 jenis aplikasi yang berbeda yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Misalkan yang pertama itu ada Armadillo Hotel Front Office System, yang kedua itu ada Armadillo Accounting Back Office System, yang ketiga itu ada Armadillo Post Resto atau FB System, dan yang terakhir itu ada Armadillo Hotel Online Mobile Report. Nah, pada video ini saya hanya menggunakan 2 jenis aplikasi yang ada di Armadillo Hotel Software, yaitu pada aplikasi Armadillo Front Office System dan juga Armadillo Post Resto atau FB System. Karena pada Armadillo Front Office System itu sudah mencangkup pada Departemen Front Office dan juga Housekeeping, sedangkan pada Armadillo Post Resto itu sudah mencangkup pada Departemen Food and Beverage Service dan juga Food and Beverage Product. Baik, sekian penjelasan saya mengenai Armadillo Hotel. Ada baiknya untuk mempersingkat waktu kita langsung melihat tutorial bagaimana cara pengaplikasiannya serta penggunaannya pada Armadillo Hotel Software ini pada bagian Armadillo Front Office System dan juga Armadillo Post Resto atau FB System. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem Armadillo Hotel. Selama itu kita buka dulu aplikasinya. Kemudian kita klik login di sini. Sehingga kita tinggal klik OK. Nah, yang pertama-tama kita lakukan itu adalah mempencet tombol menu yang berada di pojok kiri atas. Kemudian kita pilih setup dan nama hotel. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah mengubah nama hotel yang sesuai yang kita inginkan. Misalkan di sini kita inginkan itu nama hotelnya itu Love Hotel yang beralamat di Jalan Kenanga. Nah, kemudian teleponnya. Dan misalkan sini memiliki jumlah kamar sebanyak 25 kamar. Kemudian klik simpan, klik OK. Kemudian kita tutup aplikasinya. Jadi kita buka kembali aplikasinya. Tujuan dari menutup aplikasi tersebut agar nama hotel yang tadi kita ubah itu dapat terubah sesuai yang kita inginkan. Dapat dilihat nama hotel sudah berubah. Kemudian selanjutnya itu kita klik menu lagi, kita pilih setup, dan kita pilih, kita akan menulis tipe kamar yang kita inginkan. Kita klik tipe. Misalkan kita ingin kamar yang berjenis Junior Suite Room, kita bisa tulis JS. Jadi kamarnya Junior Suite Room. Dengan harga, misalkan di sini harganya 1.500.000. Dengan fasilitas yang ada itu ada AC, ada TV, ada kulkas, ada sound, ada setup, kemudian ada coffee maker, dan juga ada wifi. Sudah, kita bisa klik simpan. Oke. Di data sudah tersimpan. Kita tutup, close.
Kita bisa dapat melihat di sini tipe kamar yang kita tulis itu sudah masuk ke dalam tipe kamar yang kita inginkan. Selanjutnya, kita klik keluar. Kemudian, untuk jika tamu ingin booking, kita bisa klik booking di sini. Kemudian kita tulis isi baru. Kita tulis ini menurut travel agent itu misalkan dari Agoda. Kita klik pilih. Kemudian tanggal reservasi untuk check-in-nya ini misalkan pada tanggal 25 sampai tanggal 29. Selama menginap ini akan auto dia terganti. Kemudian kita isi jumlah kamarnya itu, jumlah kamarnya 1. Selanjutnya segmentasinya itu misalkan melalui kanal dari Agoda, berarti online travel agent. Selanjutnya kita isi data tamu, misalkan nama tamunya itu Maharani. Beralamat Jalan Imam Sarif, Kota Denpasar, KTP, nomor ID-nya, nomor handphone, ya, kita dapat klik simpan, kita klik yes, kita di copy. Oke. Nah, kita dapat melihat di sini data dari reservasi yang kita lakukan tersebut sudah masuk. Selanjutnya, di sini jika tamu sudah melakukan check-in, itu akan bertulisan Y, jika belum itu adalah N. Kita bisa mengkliknya pada tombol check-in ini. Lalu di sini blok kamar belum terisi. Jika kita ingin isi, kita bisa klik nama tamu tersebut, kita klik blok kamar, kita pilih nomor tipe kamar dengan nomor 209 tadi yang sudah kita buat. Kita pilih. Lagi nomor kamar sudah terisi. Selanjutnya kita klik keluar. Jika ingin melihat report, kita bisa klik pada report. Jadi di sini kita bisa dapat melihat daftar reservasi aktif, reservasi check-in, history, dan lain-lainnya. Jika melihat data reservasi aktif, kita bisa klik, kemudian kita pilih tampilkan. Nah, di sini sudah terlihat nama-nama yang melakukan reservasi yang aktif pada hotel. Lagi, keluar. Baik, selanjutnya ini ada guest in house, kita bisa lihat. Jadi di sini kita dapat melihat tamu-tamu yang lagi in house di Love Hotel. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan fitur housekeeping. Jadi di sini kita klik housekeeping, kemudian kita dapat melihat di sini ada tipe kamar, kemudian dan lokasinya. Lalu di sini jika kamar itu berstatus BC itu berarti bersih dan kosong, BD itu berarti kotor dan kosong, triple O itu berarti rusak, OC itu berarti bersih ada tamu, dan OG itu berarti kotor ada tamu. Sehingga hal tersebut itu dapat memudahkan housekeeper dalam melakukan pekerjaannya. Dan juga membantu FO dalam melakukan check-in. Baik, kita klik keluar. Lalu selanjutnya di sini kita dapat mengklik tombol report lagi. Di sini kita dapat melihat daftar laporan untuk housekeeping. Di sini ada daftar kamar kotor dan daftar kamar. Jika kita ingin melihat daftar kamar, kita klik, kemudian tampilkan. Di sini kita dapat melihat daftar-daftar kamar dengan status-statusnya. Ada WC, ada OC, atau ada triple O. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Armadillo Resto. Jadi pertama kita buka dulu aplikasinya. Kemudian kita dapat melihat sini ada banyak fitur. Nah, jika tamu ingin memesan orderan, kita bisa klik fitur kasir. Kemudian kita pilih nomor meja. Tekan meja dalam 03.
dipilih. Kemudian untuk memasukkan orderannya kita klik menu, kita pilih misalkan ada musli, kita pilih musli dengan jumlah kuantiti 1. Nah, kemudian kita klik pending, ya. Kemudian kita klik ambil pada pojok kanan bawah. Kemudian kita bisa lihat orderan yang kita buat tadi itu musli 1, kita klik orderan tersebut. Sudah benar ini orderannya, kemudian kita pending kembali. Kita klik ambil lagi. Kemudian kita cari orderan kita klik. Lalu kita klik pilih fitur dapur. Proses orderan ke dapur dengan transaksi bla bla bla, kita klik yes. Orderan kita klik yes. Nah, ini kita dapat melihat kapten ordernya sudah jadi. Kemudian kita klik X, lalu kita klik keluar pada pojok kanan atas. Selanjutnya kita ke fitur left. Di sini kita dapat melihat jika berwarna putih itu berarti orderan masuk dan warna hijau itu berarti sedang diproses. Dapat dilihat orderan kita ini belum diproses, kemudian berarti kita bisa mengkliknya, kemudian kita klik proses. Ya. Berarti ini orderan sudah diproses. Nah, jika sudah selesai, kita bisa klik selesai. Yes. Kemudian kita keluar. Lanjut ke fitur white text. Di sini kita lihat orderan kita sudah siap saji, ada musli, kita klik orderan tersebut, lalu kita klik sajikan. Nah, selanjutnya, jika tamu ingin membayar orderan tersebut, kita kembali lagi ke fitur kasir. Kita klik pojok kanan bawah itu ambil, kita cari orderan tersebut, itu orderan 3 musli, kita klik 2 kali, kemudian kita klik bayar. Nah, jika dia membayar dalam payment-nya itu cash, kita klik cash, kemudian jumlah pembayarannya itu misalkan dia tidak membayarnya dengan uang tunai yang pas, jadi kita masukkan, kemudian kita simpan. Lalu misalkan kita ingin mencetak, kita cetak, kemudian kita klik transaksi baru. Lalu kita bisa keluar. Selanjutnya itu ada fitur menu. Jadi di sini itu terdapat daftar menu yang ada di restoran, yang di mana nanti kita dapat melihat apakah menu-menu tersebut itu available atau enggak. Misalkan dia berwarna merah itu berarti menu tersebut sedang kosong, dan yang berwarna hitam itu menu tersebut ada, jadi bisa dipesan oleh tamu. Dan jika kita ingin menambahkan menu, kita bisa klik pada pojok kiri. Sini ada isi baru, atau kita ingin mengedit ada fitur edit. Dan jika kita ingin mengubah statusnya, kita juga bisa mengubahnya pada fitur di sebelah kiri, ya, pada ada dan habis. Selanjutnya, kita dapat melihat fitur resipi. Jadi di sini ini dapat digunakan oleh para chef untuk melihat resep-resep dari makanan-makanan yang dijual. Jika ingin menulis resep, kita bisa tulis resep di sini pada bagian bawah, tulis resep, atau ingin mengedit resep itu bisa di sebelahnya. Selanjutnya, jika kita ingin mereprint bill, kita tinggal memasukkan nomor transaksi yang ada pada bill, kemudian kita klik cetak ulang. Selanjutnya, ada report. Jadi di sini itu kita dapat melihat daftar-daftar laporan yang mungkin diperlukan nantinya, seperti laporan harian transaksi, laporan harian transaksi penjualan dengan detail, tanpa detail, kas, dan lain-lainnya. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang Armadillo Hotel dan Armadillo Resto. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Baik teman-teman, demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara kerja dan pengaplikasian pada sistem Armadillo Hotel Software, serta bagaimana cara menginput dan output serta data yang dihasilkan dari Armadillo Hotel Software tersebut.
Nah, sekarang dari tutorial yang sudah saya jelaskan tersebut, adapun kesimpulan yang dapat ditarik serta critical point yang menjadi hal-hal penting dalam proses penginputan data, yaitu primary data dan secondary data pada sistem Armadillo Hotel Software tersebut. Adapun critical point yang ingin saya sampaikan, yang pertama itu pada Departemen Front Office. Nah, hal yang harus dilihat dan sangat-sangat diperhatikan dalam menginput data di departemen ini itu adalah data yang mengenai tanggal reservasi dan juga data tentang identitas tamu yang akan menginap di hotel. Karena dua data tersebut itu merupakan data poin penting yang harus sangat kita ketahui agar kita lebih mudah melakukan sebuah reservasi pada sistem Armadillo Hotel sistem tersebut. Nah, selanjutnya itu pada Departemen Food and Beverage Service itu kita lebih melihat pada data reservasi tamu yang akan datang ke restoran, terus penginputan orderan tamu yang diinginkan, serta billing dan pembayaran. 3 hal tersebut itu yang menjadikan poin penting di penginputan data pada Departemen Food and Beverage Service, karena merupakan data-data yang sangat berpengaruh terhadap penghasilan yang akan didapatkan di departemen tersebut, seperti misalkan data orderan pesanan dan juga pembayaran atau billing. Jika datanya tidak sesuai, itu tuh akan mengakibatkan hal yang sangat fatal. Selanjutnya, pada Departemen Food and Beverage Kitchen itu, data yang sangat diperhatikan itu adalah captain order dan juga take in dan take out makanan, sehingga hal tersebut tuh lebih perlu diperhatikan karena captain order itu kan nantinya akan berpengaruh terhadap billing dan pembayaran, sehingga captain order itu juga harus sesuai. Dan itu captain order yang sesuai itu juga berpengaruh terhadap tingkat kepuasan tamu saat datang berbelanja ke restoran kita, serta data tamu yang makanan yang take in atau take out dari kitchen, sehingga kita dapat mengetahui sudah berapa lama tamu tersebut itu menunggu untuk mendapatkan orderannya, dan itu juga mempengaruhi tingkat kepuasan tamu. Dan pada departemen yang terakhir itu adalah departemen housekeeping. Nah, di sini itu mengenai merubah atau mengecek status kamar, yaitu clean atau dirty atau rusak. Nah, kan saat melakukan check-in, front office departemen akan mengecek pada sistem apakah departemen housekeeping ini sudah merubah status kamar yang tadinya kotor sudah menjadi bersih, atau yang dulunya bersih menjadi kotor atau yang rusak, sehingga front office departemen dapat menginfo kepada tamu saat melakukan check-in, sehingga data-data status kamar itu sangat penting dalam operasional di departemen housekeeping dan juga pada departemen front office. Dan penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kerja sistem informasi hotel pada sistem Armadillo Hotel Software di Love Hotel pada 4 departemen tersebut, dan juga critical point yang harus diperhatikan dalam melakukan input maupun output data pada sistem tersebut. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah dapat meluangkan waktu untuk menonton video tutorial yang saya sajikan. Akhir kata, saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.